Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Bayaki, NIM 1104230020, kelas IE 0601. Nah, saya di sini akan mempresentasikan sebuah topik dalam penelitian operasional yang disebut stack cook problem. Ini adalah masalah yang dirancang untuk memperkenalkan konsep dan terminologi dalam dynamic programming atau pemrograman dinamis. Stack cook problem merupakan sebuah kasus yang mengilustrasikan prinsip dasar pemrograman dinamis. Kisah ini berlatar pada abad ke-19 ketika seorang pencari keberuntungan di Missouri ingin ke California untuk mengikuti demam emas. Untuk itu, ia harus menempuh perjalanan dengan kereta kuda stack cook melalui wilayah yang berbahaya, di mana ada resiko serangan dari perampok-perampok. Tujuan utama dari pencari emas ini adalah menemukan jalur yang paling aman menuju California. Ia memutuskan untuk menggunakan premi asuransi jiwa sebagai ukuran tingkat keamanan rute dengan asumsi bahwa mahal asuransi semakin berbahaya jalur tersebut. Pencari emas memiliki beberapa pilihan rute yang bisa ditempuh, seperti yang ditunjukkan dalam diagram. Seperti titik dalam diagram melambangkan negara bagian atau wilayah yang bisa dilewati, dan setiap garis melambangkan perjalanan dengan kereta kuda dari satu titik ke titik yang lain. Ada total 4 tahap perjalanan dari Missouri ke California, dan setiap rute memiliki biaya asuransi tertentu. Dalam menyelesaikan masalah ini, kita tidak bisa hanya memiliki jalur termurah di setiap tahap secara langsung, karena itu belum tentu menghasilkan solusi optimal secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita akan menggunakan metode pemrograman dinamis. Metode ini memungkinkan kita menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dibandingkan metode coba-coba atau enumerasi semua kemungkinan rute. Pemrograman dinamis bekerja dengan cara menyelesaikan bagian kecil dari masalah terlebih dahulu, kemudian memperbesar cakupan hingga akhirnya mendapatkan solusi optimal untuk seluruh masalah. Kita mulai dengan situasi di mana pencari emas hanya memiliki satu tahap perjalanan tersisa. Dari itu kita secara bertahap menambah jumlah tahap yang dipertimbangkan hingga seluruh perjalanan terhitung. Pada tahap ini, pencari emas hanya perlu memilih rute terbaik dari titik terakhir menuju titik tujuan J. Karena ini adalah tahap terakhir, pilihan optimal langsung bisa ditentukan dari biaya asuransi yang tertera di peta. Misalnya, jika pencari emas berada di titik H atau I, maka ia hanya bisa langsung menuju J dengan biaya yang telah diketahui. Dari sini kita dapat menetapkan nilai maksimum biaya perjalanan dari masing-masing titik menuju tujuan akhir. Pada tahap ini, pencari emas masih memiliki 2 tahap perjalanan tersisa. Di sini, kita menghitung total biaya perjalanan dengan mempertimbangkan pilihan yang tersedia dari tahap sebelumnya. Contoh perhitungan, jika pencari emas berada di titik F, maka ia bisa pergi ke H atau I. Biaya perjalanan dari F ke H adalah 6, sedangkan dari F ke I adalah 3. Setelah sampai di titik tersebut, kita tambahkan biaya perjalanan ke J yang sudah diketahui dari tahap sebelumnya. Dengan perhitungan ini, kita bisa menentukan bahwa pilihan terbaik dari F adalah menuju I karena biaya lebih rendah dibandingkan ke H. Proses serupa dilakukan titik lainnya yaitu E dan G, sehingga kita bisa mendapatkan jalur terbaik untuk tahap ini. Pada tahap ini, pencari emas masih memiliki 3 tahap perjalanan tersisa. Kita akan menggunakan hasil perhitungan dari tahap 3 untuk menentukan keputusan terbaik di tahap ini. Yang pertama, menentukan pilihan rute.
pada tahap ini pencari emas bisa berada di salah satu dari 3 titik, yaitu C, B, atau D. Dari masing-masing titik ini, ia memiliki beberapa opsi perjalanan ke tahap berikutnya. Kita harus menghitung total biaya dari setiap kemungkinan perjalanan dari memilih yang paling murah. Yang kedua, contoh perhitungan untuk titik C. Jika pencari emas berada di titik C, ia bisa pergi ke E, F, atau G dengan biaya sebagai berikut. C pergi ke E sama dengan 3, C ke F sama dengan 2, C ke G sama dengan 4. Dari hasil perhitungan sebelumnya di tahap 3, kita tahu bahwa biaya minimum dari E ke tujuan adalah 4, dari F ke tujuan 7, dari G ke tujuan 6. Jadi total biaya masing-masing rute adalah C ke E, E ke tujuan sama dengan 3 plus 4 sama dengan 7, C ke F, F ke tujuan sama dengan 2 plus 7 sama dengan 9, C ke G, G ke tujuan 4 plus 6 sama dengan 10. Pilihan terbaik adalah rute C ke E karena memberikan total biaya terendah, yaitu 7. Yang ketiga, proses yang sama dilakukan untuk titik B dan D. Dari titik B, pilihan terbaik adalah pergi ke titik E atau F karena memberi biaya minimum. Begitu juga titik D, pilihannya terbaiknya adalah menuju E atau F. Dengan cara ini, kita dapat menentukan keputusan terbaik dari setiap titik di tahap ini. Tahap ini adalah tahap pertama perjalanan di mana pencari emas berada di titik awal A. Di sini, kita harus menentukan jalur pertama yang akan dipilih berdasarkan hasil perhitungan dari tahap sebelumnya. Pertama, menentukan rute awal dari titik A. Dari titik A, pencari emas bisa memilih pergi ke B, C, atau D. Kita akan menghitung total biaya untuk masing-masing jalur berdasarkan hasil perhitungan dari tahap sebelumnya. Kedua, contoh perhitungan untuk setiap jalur berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya. Biaya minimum dari B ke tujuan adalah 9, biaya minimum dari C ke tujuan adalah 7, biaya minimum D ke tujuan adalah 7. Jika pencari emas memilih A ke B, B ke tujuan 2 plus 9 sama dengan 11, A ke C, C ke tujuan sama dengan 4 plus 7 sama dengan 11, A ke D, D ke tujuan sama dengan 3 plus 7 sama dengan 10. Dari perhitungan ini, kita menemukan bahwa pilihan terbaik pergi ke C atau D karena memberikan total biaya minimum. Yang ketiga, menentukan rute awal optimal. Nah, berdasarkan hasil ini ada dua pilihan rute terbaik dari titik awal, A, C, E, H, C, A ke D, ke E, H, ke C, A ke D, F, ke I, ke C. Semua jalur ini memberikan total biaya minimum sebesar 11. Nah, ketiga jalur ini memberikan keamanan terbaik dengan biaya minimum, artinya pencari emas dapat memilih salah satu jalur ini untuk mendapatkan perjalanan yang paling aman dan hemat biaya. Nah, dengan menggunakan metode pemrograman dinamis, kita berhasil menemukan rute yang paling aman dengan biaya asuransi minimum. Metode ini lebih jauh efisien dibandingkan metode coba-coba yang harus menghitung semua kemungkinan jalur. Prinsip pemrograman dinamis ini tidak hanya berguna dalam Steincook problem, tetapi juga bisa ditetapkan dalam berbagai bidang lain seperti optimasi jaringan, perancangan logistik, dan bahkan kecerdasan buatan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman lebih tentang konsep pemrograman dinamis. Terima kasih dan atas perhatiannya teman-teman, dan saya akhiri.